Pernah nggak kamu perhatiin, kenapa banyak orang pinter di sekolah, nilainya bagus, ranking terus, tapi pas masuk dunia nyata, hidupnya malah bingung. Sementara ada orang yang kelihatannya biasa aja, nggak terlalu menonjol di kelas, tapi pelan-pelan hidupnya stabil, bahkan kaya. Bukan karena mereka lebih beruntung, bukan juga karena sekolahnya lebih mahal, tapi karena ada mindset hidup yang nggak pernah diajarin di sekolah. Dan mindset ini banyak dipraktikkan oleh keluarga Tionghoa sejak lama. Bagian satu, sekolah ajar nilai, hidup butuh nilai guna. Di sekolah kita diajarin hafalan, teori, nilai ujian. Tapi jarang banget diajarin. Ilmu ini bisa dipakai buat apa di dunia nyata? Salah satu mindset yang kuat adalah belajar harus ada gunanya. Bukan berarti anti sekolah, tapi sekolah bukan tujuan akhir. Makanya banyak orang Tionghoa sambil sekolah, bantu usaha, sambil belajar, mikir praktik, ilmunya langsung dicoba. Karena buat mereka, ilmu yang nggak dipakai sama dengan ilmu yang mati. Bagian 2. Malu itu kalau nyerah, bukan kalau mulai kecil. Banyak dari kita nunda mulai karena malu. Masa sih cuma segini? Takut diremehin. Nanti kalau udah besar baru serius. Mindset yang berbeda. Mulai kecil itu normal. Jualan kecil? Nggak masalah. Untung sedikit, yang penting jalan. Salah? Diperbaiki. Yang dianggap memalukan bukan gagal, tapi nggak berani mulai sama sekali. Karena dunia nyata nggak peduli gengsi. Yang penting bertahan. Bagian 3, capek sekarang atau susah. Nanti ini mindset yang keras. Tapi jujur, banyak keluarga Tionghoa terbiasa mikir, lebih baik capek sekarang daripada nyesel nanti. Makanya, jam kerja panjang dianggap wajar. Libur bukan prioritas di awal. Santai itu hadiah, bukan kebiasaan. Bukan karena mereka nggak mau bahagia, tapi mereka paham, hidup tanpa pondasi itu lebih melelahkan. Sekolah jarang mengajarin ini. Yang ada kita dibiasakan cari nyaman dulu. Bagian 4, uang itu topik penting, bukan tabu di banyak keluarga. Uang itu topik sensitif. Ngomongin uang dianggap nggak sopan, sementara di banyak keluarga Tionghoa, uang dibahas dari kecil. Bukan buat pamer, tapi buat ngerti. Untung rugi, modal, resiko, cara muter uang. Karena mereka sadar, kalau nggak ngerti uang, kita bakal dikendalikan uang. Sekolah ngajarin matematika, tapi jarang ngajarin cara ngatur uang sendiri. Bagian 5. Hasil besar itu akumulasi hal kecil. Banyak orang pengen hasil besar sekarang. Padahal mindset yang sering dipakai, besar itu hasil ngumpul, bukan lonjakan. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Nabung dikit tapi rutin, usaha kecil tapi konsisten, relasi dijaga pelan-pelan. Mereka nggak kejar viral, kejar bertahan. Dan ini yang bikin banyak usaha bisa turun-temurun. Bagian 6, sekolah ajar cari kerja, mereka diajar bertahan. Sekolah ngajarin kita. Jadi apa nanti? Tapi jarang mengajarin. Kalau keadaan berubah, kamu masih hidup nggak? Mindset yang kuat adalah punya pegangan. Entah skill, usaha, jaringan, atau pengalaman. Jadi kalau satu pintu ketutup, masih ada pintu lain. Bukan karena pesimis, tapi karena realistis. Bagian 7. Gimana kita terapkan di hidup kita? Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? 1. Belajar yang bisa dipakai, skill kecil lebih berguna daripada teori besar. 2. Turunkan gengsi. Mulai kecil bukan masalah. 3. Biasakan capek produktif, bukan capek tanpa arah. 4. Mulai ngobrol soal uang dengan diri sendiri dulu. 5. Fokus jangka panjang. Bukan hasil instan, pelan nggak apa-apa. Asal konsistensi. Jadi, mindset yang jarang diajarin di sekolah itu. Belajar harus kepake. Mulai kecil itu wajar. Capek itu bagian proses, uang perlu dipahami. Hasil besar datang dari kebiasaan kecil. Kamu nggak perlu jadi siapa-siapa. Nggak perlu latar belakang tertentu. Cukup mulai satu hal kecil hari ini. Satu kebiasaan, satu langkah. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan jalan. Kalau kamu mau, kita belajar bareng, pelan-pelan, tapi nyata.